Ini loh, asli 24 karat dari Universitas Gadjah Mada. Puas ya? Mudah-mudahan puas. Kalau tidak puas, silahkan datang langsung ke saya untuk bisa memegang secara langsung ya. Nanti saya izinkan Anda memegang ijazah saya secara langsung. Kita akui bahwa gelar dokter Anda itu sah, valid, diakui negara. Tetapi dokter-dokter itu memang berfungsi sebagai orang yang menyembuhkan penyakit orang, bukan membuat orang lain sakit dengan pernyataan-pernyataannya, membuat sakit dengan sebaran informasi yang belum tentu kebenarannya. Karena penyakit ini juga menurut saya lebih berbahaya daripada penyakit medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, akhirnya Dokter Tifa berbicara. Dia menunjukkan ijazah bahwa gelar dokter dia itu asli, bukan hoax. Tapi ada pelajaran yang penting untuk kita kaji sama-sama. Mari kita simak dulu videonya ya. Sebenarnya kan asal muasalnya isu yang hot isunya Dokter Tifa itu kan soal dokter palsu gitu kan. Nah kok lalu lama-lama kok jadi dokter palsu ya? Ini gimana ceritanya nih dokter? Ini saya kasih tahu ya. Beda ya antara dokter O sama dokter E ya. Kalau dokter saya baru akan meraih gelar doktor. Karena itu saya sekolah di sekolah program doktoral ya. Nah, sekarang kalau ada juga yang menyebutkan dokter palsu, loh ini bagaimana ceritanya kok jadi dokter palsu? Karena gelar dokter saya ini sekarang kok jadi juga diragukan keasliannya. Maka baiklah nih, saya udah mempersiapkan beberapa ijazah asli saya ya. Saya mau ikut-ikutan Pak Amin Rais nih ya gitu. Bahkan mungkin ya akte kelahiran saya sekalian ya. Supaya nama saya itu jelas Tifauzia Tiasuma, anaknya siapa nih, akte kelahiran saya nih Tifauzia Tiasuma ya. Lalu saya mau tunjukkan ijazah SD saya nih ya. Saya imut banget fotonya. Nih saya tutupin karena belum pakai jilbab. SD Muhammadiyah. Kemudian ijazah SMP saya nih. Ya, nih saya tutup lagi nih. Asli ijazah SMP 8 Yogyakarta. Kemudian ijazah SMA saya nih. Ijazah SMA saya asli SMA Negeri 2 Yogyakarta. Lalu setelah lulus SMA saya menempuh kuliah nih, keterima di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Nah ini ijazah saya nih, ijazah dari Universitas Gadjah Mada tuh saya dapat 3 loh. Dapat 3 nih. 1 ijazah S1, 2 ijazah sebagai dokter ya, 3 ijazah sebagai master. Nih ya. Nih yang ijazah S1 ya, saya mendapatkan gelar S.Cat. Nih, kayak begini nih ijazahnya. Ada nomor 2 di kiri sama di kanan ya. Lalu kemudian foto ada di cap stempel seperti ini ya. Kalau di kedokteran nggak pakai materai, jadi seperti ini. Tulisan namanya tuh indah sekali, pakai tulisan indah ya. Kemudian abis itu saya mendapatkan gelar dokter. Jadi ini asli ya, ini asli ijazah dokter saya nih. Tuh, ijazah dokter ya, ijazah dokter. Telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi semua persyaratan pendidikan profesi kedokteran di Fakultas Kedokteran dan mendapatkan gelar dokter beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada profesi tersebut ya. Lalu habis saya dapatkan gelar dokter, ijazah dokter ini, lalu saya dapat lagi sertifikat dari negara. Namanya waktu itu ya, di zaman saya itu namanya SID, Surat Izin Dokter atau SP, Surat Penugasan ya. Jadi zaman saya ketika lulus dokter itu
kami mendapatkan SID atau SP, surat izin dokter, atau SP, surat penugasan sebagai dokter. Artinya, siapapun juga yang mendapatkan gelar dokter seperti ini, itu memiliki hak dan kewajiban, nggak cuma hak ya, tapi juga kewajiban untuk menjalankan profesinya sebagai dokter dimanapun dia berada. Ya, ini beda konsep ya sama STR sama SIP ya. SID atau SP itu adalah hak dan kewajiban dari seseorang siapapun juga yang mendapatkan gelar dokter. Nah, untuk Anda ketahui ya, gelar dokter itu tidak bisa dicabut oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi orang berhenti menjadi dokter ya kalau dia udah wafat gitu kan. Jadi nggak ada siapapun juga, karena ijazah dokter itu benar-benar diraih oleh seseorang yang berjuang untuk mendapatkan gelar profesi dokter tersebut. Lalu habis itu saya menempuh lagi ya, belajar lagi nih saya untuk gelar master di Universitas Gadjah Mada lagi nih ya. Nah, karena saya menempuhnya udah di era modern gitu ya, jadi ijazahnya itu beda. Jadi ini kalau teman-teman yang kagama ya, keluarga alumni Gadjah Mada itu ada yang mereka dapat yang versi putih begini besar, ada yang udah dapat versi biru. Nah, saya dapat putih, saya dapat biru nih. Nah, ini nggak saya tutup karena saya udah pakai jilbab ya. Ini ijazah sebagai Master of Science dari ilmu clinical medicine ya. Itu saya dapat nih. Jadi puas ya teman-teman ya. Terutama nih para follower saya nih yang kemarin hatinya agak bergemuruh nih. Kok Dokter Tifa ternyata yang selama ini jadi guru saya katanya dokternya palsu. Nih loh ijazah dokter saya nih loh. Asli 24 karat dari Universitas Gadjah Mada. Puas ya? Mudah-mudahan puas. Kalau tidak puas, silakan datang langsung ke saya untuk bisa memegang secara langsung ya. Nanti saya izinkan Anda memegang ijazah saya secara langsung. Oke, jelas ya apa yang dia sampaikan. Apa pelajaran pentingnya? Yang pertama, kita percaya bahwa gelar dokter Anda itu benar. Kita percaya 100%. Tapi apakah Anda sebagai dokter membuka praktek untuk menyembuhkan orang atau membuat orang sakit? Kita harap Anda sebagai profesi dokter, sebuah profesi yang amat sangat mulia, terhormat di pandangan masyarakat. Masyarakat sangat butuh Anda. Tetapi sama sekali masyarakat tidak butuh ucapan-ucapan Anda yang masih diragukan kebenarannya. Ucapan-ucapan Anda yang memprovokasi. Ucapan-ucapan Anda yang memfitnah. Itu yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau Anda fokus terhadap profesi Anda sebagai seorang dokter yang tugasnya menyembuhkan penyakit seseorang, maka fokuslah di sana. Kalau misal Anda terus menebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, lebih kepada memprovokasi, lebih kepada memfitnah, maka fungsi Anda bukan lagi menyembuhkan orang sakit, tetapi menyakitkan orang sehat, itu namanya. Menularkan pikiran-pikiran sakit ke publik. Kan itu. Oke lah, sekali lagi kita akui bahwa gelar dokter Anda itu sah, valid, diakui negara. Tetapi apakah iya tugas dokter itu juga memprovokasi? Tugas dokter itu juga memfitnah? Tugas dokter itu juga kemudian menebarkan informasi hoax? Apakah itu? Itu yang perlu kemudian dipikirkan oleh Anda sebagai seorang dokter. Katanya gelar doktornya baru akan diraih. Yang tersebar di media sosial, gelar doktornya itu hoax, itu palsu. Baru akan dia raih katanya. Memang belum mendapatkan gelar doktor, baru mau menempuh, baru mau mendapatkan gelar doktor. Kalau dokter itu udah jelas. Ya iya. Kita berharap satu kali lagi dokter-dokter itu memang berfungsi sebagai orang yang menyembuhkan penyakit orang.
Bukan membuat orang lain sakit dengan pernyataan-pernyataannya, membuat sakit dengan sikap-sikapnya, membuat sakit dengan sebaran informasi yang belum tentu kebenarannya. Karena penyakit ini juga menurut saya lebih sadis, lebih jahat, lebih berbahaya daripada penyakit medis. Itu ya, Bu Dokter ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Berfungsilah sebagai seorang dokter yang menyembuhkan penyakit orang. Itu saya kira akan lebih dicintai oleh rakyat daripada ngawur ngomong kemana-mana yang belum jelas kebenarannya. Ya, begitu Ibu Dokter. Salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.